Welcome Farah to the chat with RSA today. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak soal pengalaman kamu ya bersama RSA. Mungkin Mm-mm. sebelumnya kita kenalan dulu nih. Silakan Farah, kamu itu siapa, backgroundnya apa, so far gitu. Oke, thank you Kalia. Jadi namaku Farah. Dulu aku punya background pendidikan di psikologi, ini Kalia. Dulu di psikologi. Terus aku kerjanya dulu di bidang public speaking, terus aku juga di bidang coaching juga. Jadi aku juga pengajar juga. Nah, setelah itu aku sudah menikah dan akhirnya dulu aku di Surabaya nih Kak. Sekarang aku di Palembang. Dulu aku di Surabaya. Terus setelah aku menikah dan aku ikut bersama suami dan sekarang di Palembang. I leave everything behind about my job gitu ya. Jadi karena waktu itu kerja semuanya serba offline. Jadi saat di sini aku ngerasa, aku pengen juga nih berkarir tapi juga pengen berkarir tapi yang di rumah gitu, karena aku sudah punya satu anak gitu, jadi aku nggak mau ninggalin dia juga gitu. Dan setelah itu kan aku scrolling-scrolling nih kan, scrolling-scrolling, cari-cari, nemu RSA itu di YouTube. Di YouTube gitu kan, waktu itu Kak Raymond itu ngomongin tentang virtual assistant. I have no idea about virtual assistant sama sekali. Googling-googling malah virtual assistant itu apa gitu. Akhirnya dapet RSA dari YouTube, masuklah ke website RSA, baru deh kenal RSA lewat situ. Gitu. Terus waktu itu course yang kamu ambil apa, Farah? Dan mungkin bisa diceritain ya, kamu belajar apa aja yang baru gitu, dan course-nya berapa lama, teman-temannya gimana gitu. Dan apa ya, apa yang paling mengesankan dari course itu? Jadi pertama itu langsung ngambil bootcamp virtual assistant. Dan di bootcamp ini dia lama banget kelasnya, 8 minggu. 8 minggu, satu minggunya tuh ada 3 hari. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi waktu pas, oke, mau coba apply, dan sebelum apply itu kita ditelepon. Jadi aku buat orang yang benar-benar awam nggak tahu virtual assistant itu apa, terus aku bisa dapat pencerahan itu saat waktu ditelepon, dan itu belum belum deal ya, Kak, ya. Jadi aku ditelepon Kak Chelsea waktu itu, benar-benar, aku nanya segala macam pertanyaan, "Loh, tapi aku gini, nanti kalau misalnya kerja virtual assistant, kayak begini," dijelasin, "Tenang aja, kita ada namanya AI." Itu waktu itu masih nggak tahu, Kak, AI itu. Bener-bener yang nggak tahu nol lah gitu. Habis itu, ya udah, setelah dapat, telepon, dapat masukan banyak banget, akhirnya, oke, aku pengen ikut. Setelah aku join, di sana tuh belajarnya tuh banyak banget. Waktu pertama virtual assistant itu kita belajar, diajarin juga tentang AI macam-macam gitu ya, sama Kalia sendiri ya, diajarin AI. Terus kita diajarin tools-toolsnya AI itu, tools-toolsnya untuk menunjang VA itu apa aja. Terus, di kelas tuh juga kita bisa langsung nanya juga sama trainernya. Teman-temannya juga aktif banget dan sampai sekarang juga saling saling kontak-mengkontak gitu ya, kita ada grup sendiri. Jadi kalau kita ada, info terbaru gitu ya, kita bisa saling info satu sama lain. Terus, apa namanya, kalau kita nggak bisa ikut kelasnya pun kita bisa akses kelasnya itu lifetime. Jadi misalnya sekarang aku mau lihat kelas yang beberapa bulan yang lalu masih ada sampai sekarang. Jadi kita terus bisa akses kelasnya gitu. Iya, kemarin waktu di bootcamp itu kalau nggak salah juga ada ini ya, apa internship kan? Mungkin kamu Mhm mhm. bisa Iya bisa iya iya, ceritain itu soal internship itu. betul betul betul. Salah satu, yang mengesankan juga selain dari para trainernya juga sharing pengalamannya mereka langsung, kita dapat internship, kita magang. Jadi magangnya itu gimana sih rasanya jadi VA gitu kan. Jadi kan kadang kita ikut kelas teori aja gitu kan. Tapi di sini itu juga kita nggak hanya teori aja, tapi kita diajarin, "Nih loh, VA itu kayak gini kerjanya," gitu. Nah,
di sini kerjanya selama 10 hari gitu ya. Kurang lebih 7-10 hari kalau nggak salah, 10 jam. Dapet kliennya itu waktu itu langsung sama Kalian gitu ya. Jadi selaku CMO dari RSA gitu. Jadi waktu itu aku, dapat tugasnya scheduling event untuk klien, terus, apa, ngelihat, siapa sih calon partner dari RSA gitu. Aku disuruh cari tahu tentang calon partnernya siapa gitu, terus, bikin caption Instagram-nya gitu. Jadi di situ kayak, "Oh gini ya kerjanya sebagai VA," gitu, asik gitu ternyata. Dan jadi kita bener-bener, ngerasain bener gitu. Jadi sebelum kita terjun di dunia VA yang beneran, kita diajarin langsung gitu. Jadi kita kita bener-bener ngerasain gitu. Dan dari situ pun kita juga dapat feedback langsung dari klien-klien kita gitu, apa yang udah bagus selama kita kerja kemarin dan apa yang perlu di-improve untuk bisa, menunjang karir kita nantinya jadi VA gitu. Ya, banyak banyak orang yang pengen jadi VA itu punya apa ya, punya banyak sekali ketakutan ya kan, kecemasan dan masalah dengan self confident, rasa percaya diri nih untuk menjadi VA. Menurut kamu gimana Farah? Apakah kamu ngerasa kamu udah overcome itu sekarang? Jujur waktu setelah lulus gitu ya, aku sama beberapa teman-teman yang di kelas kayak, "Aduh nih portofolio masih masih nggak terlalu banyak," gitu kan. Terus mau apply di Upwork atau beberapa, lamaran yang lain tuh kayak kayak nggak pede gitu. Jujur aja pasti ada rasa kayak gitu walaupun merasa terbekali sebetulnya dari kelas gitu. Tapi, mmm, balik lagi karena kita kan udah bikin grup tuh sama teman-teman ya, terus habis gitu ikut juga ke komunitas di Telegramnya RSA. Kan gimana ya, tiap hari kita ngeliatin teman-teman yang saling ngasih support gitu ya, rasanya tuh jadi kayak makin naik gitulah, rasa pedenya gitu, "Yaudah coba deh apply," gitu, "coba deh apply," gitu. Akhirnya kalau kita yang di awal kan kita kayak pengen gitu kan, pengen kerja dari rumah gitu, tapi kalau nggak apply ya gimana dapat kerja kan gitu kan. Jadi ya udah coba-coba aja gitu, coba apply di sini, coba apply di sini, ada yang, eee, dapat ke interview, masuk ke interview tapi nggak keterima gitu, ya nggak apa-apa, kita coba lagi yang lain, coba lagi yang di lain gitu. Akhirnya ya pede-pede aja setelah, eee, dapat beberapa kali lamaran dan akhirnya dapat sih alhamdulillah. Ya, sebelum kita ke sana ya, basically di RSC, kalian semua bakal join ke sebuah komunitas di Telegram yang isinya udah 1.000-an orang sekarang, Mhm, dan itu komunitasnya lumayan aktif dan terutama positif dan saling dukung ya, Farah. betul, Jadi itu, mhm, membuat apa ya, kita kayak we are in this together, jadi kayak lebih semangat juga ya kan dalam mengerjakan, apa ya, karirnya sebagai VA gitu. Nah, mungkin lanjut deh Farah, kan sekarang, kemarin tuh kamu pengen mencari basically pekerjaan karena kamu sekarang pindah ke Palembang ya kan, udah nggak kerja di kantoran, pengennya, punya ada waktu juga buat anak gitu ya. Sekarang seperti apa situasinya Farah? sekarang situasinya alhamdulillah udah kerja ya, sekarang meng-handle sosial media gitu. Jadi, sekarang ya enak misalnya mau kerja gitu ya, nggak harus yang, wah udah waktunya kerja nih harus bangun pagi-pagi, menerjang macet gitu ya. Nggak gitu, udah nggak gitu lagi. Jadi ya bangun, handle rumah gitu ya, terus habis gitu, kerjain bareng anak, ya ngetik-ngetik aja, anak ada di sebelah kita gitu ya. Jadi enak sih misalnya mau santai dulu, ya santai dulu gitu kan, misalnya pas mau malam aja deh kerjainnya, jadi ya malam kerjain. Jadi, enak sih, bukan berarti, "Ah kerjain besok ah, kerjainnya lusa aja deh," nggak gitu juga. Tapi kita punya tanggung jawab yang pokoknya kerjaan kita harus selesai, tapi sambil enjoy gitu, waktunya terserah kita gitu. Pokoknya yang penting, klien, dapat hasilnya dengan baik gitu, kitanya juga bisa ngerjain dengan suka hati juga gitu, sambil di Yang rumah. paling penting punya waktu untuk keluarga ya pastinya Betul ya, betul, dan waktunya mhm. mungkin fleksibel ya buat Farah.
Mhm. Mungkin bisa diceritain sama teman-teman, kayak teman-teman tuh bingung kan kayak VA itu sebenarnya ngapain aja sih gitu. Mungkin Farah bisa jelasin dengan detail kayak kerjaan kamu ngapain aja selama ini. Sama awal-awal juga bingung ya VA itu sebenarnya apa. Tapi macam-macam VA itu ya ada yang um, virtual assistant ya. Jadi kita asisten yang virtual gitu, yang dikerjakan di rumah atau dimanapun gitu. Jadi kita nggak yang standby di kantor gitu, nggak. Jadi kita ada yang menghandle bagian sosial media mungkin. Jadi misalnya ada orang yang pengen karena saking sibuknya ya, misalnya dia owner gitu ya, tapi dia pengen tetap aktif di sosial medianya. Nah, dia nggak terlalu fokus nih sama sosial media karena dia juga banyak pekerjaan offline, harus ketemu orang langsung secara offline dan segala macam. Nah, di situ peranku untuk bisa membantu sosial medianya dia gitu. Jadi kita kita lihat dulu gini dia orangnya yang seperti apa, bahasanya dia di konten-kontennya dia sebelumnya seperti apa. Nah, kita harus tahu itu gitu. Nah, jadi kita buatkan sosial medianya sesuai dengan apa yang ingin dia tunjukkan di sosial media. Nanti dia kalau approve gitu, nanti kita posting dan segala macam. Nah, jadi dia merasa terbantu di bagian sosial medianya dia karena si VA ini gitu. Dan juga nggak hanya di sosial media juga, ada yang bantuin, scheduling event juga, ada yang, bikin artikel gitu ya, ada macam-macam sih VA itu, kerjanya. Ada yang bagian kalau teman-teman suka pernah kerja di bidang iklan Google misalnya, nah itu juga ada banget gitu. Coba teman-teman buka di, Upwork.com ya, ketik aja virtual assistant, wah ribuan tuh, pekerjaan tuh ada di situ semua, macam-macam. Nah, Farah, menurut kamu sekarang apa lagi nih ke depannya yang pengen kamu lakuin? Oh ya, selamat ya, kamu baru aja dapet kerjaan ya dengan perusahaan yang bukan di Indonesia kan ya? Mungkin bisa cerita lebih lanjut. Betul, jadi pekerjaannya ini ada dia di UK, di Inggris gitu ya, dia fokus di untuk, elevate, their clients in their social media gitu. Jadi, kita nge-handle macam-macam klien gitu ya. Kita fokus di LinkedIn-nya kalau saya pribadi, saya bagian fokus di LinkedIn-nya, seseorang yang dia ada di US gitu. Jadi, kliennya pun juga macam-macam gitu, ada di berbagai negara juga gitu. Jadi kita fokus ke LinkedIn-nya dia, kita oke caption-nya nanti kayak gini, dia approve, atau minta re-edit gitu ya. Nah, kita bisa bantu di situ gitu ya. Nanti, eee, nanti fotonya, postingannya seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu yang sekarang saya lagi kerjakan. Hmm, jadi orang dari Palembang bisa bantuin banyak klien dari UK, dari US, seluruh dunia ya. Berarti Iya. nggak apa namanya, lokasi nggak menentukan ya kesuksesan seorang VA gitu. Jadi nggak harus di Jakarta atau di mana gitu. Nah, dari situ juga aku ngelihat mungkin cara dari banyak banget kita dapat pertanyaan, VA itu harus umur berapa ya? Kalau menurut kamu gimana jawabannya? Buat aku mereka nggak ngelihat umur sih. Nggak ada yang kalau misalnya di Indonesia ya, job lamaran itu pekerjaannya tuh dari umur sekian maksimal sampai sekian gitu ya. Kalau di sini mereka nggak lihat itu. Mereka ngelihat gimana, kalian mau kerja sama mereka dan mau belajar untuk, jadi timnya mereka, bergabung jadi timnya mereka gitu. Jadi mereka nggak ada yang kayak waktu interview gitu ya, "Umur kamu berapa?" Gitu, nggak ada. Jadi mau umur, yang udah senior pun gitu ya, ada, salah satu alumni RSA ya, Mbak Sari ya, beliau pun juga, kerja jadi VA gitu dan enjoy di bidang VA itu gitu. Jadi nggak ngaruh ya sebenarnya umur itu. So, Enggak. what's next for you, Farah, after this? Kamu ada rencana apa? What is your dream? Apa yang kamu pengen lakuin? What's next, mau tetap lanjutin dengan apa yang sudah aku jalanin sekarang gitu ya, enjoy sama anak sambil kerja gitu ya. Kalau teman-teman ada yang meng-handle beberapa klien gitu ya, kalau sekarang saya satu dulu gitu ya, karena
masih, baru nyemplung di sini, jadi mau lihat ritmenya gimana gitu ya. Tapi temen ada tuh yang banyak banget nge-handle ya 2 3 klien sekaligus gitu. Jadi kalau saya enjoy dulu gitu ya, nikmati dulu karena, ini juga bisa nambah untuk portofolio pribadi ya gitu. Apalagi juga nanti bisa nambah portofolio, jadi kalau untuk mau bantu klien yang lain jadi pede untuk, ngasih portofolio kita gitu. Awesome, thank you banget Farah atas waktunya ngobrol-ngobrol hari ini. Buat teman-teman yang tertarik pengen jadi VA atau belajar jadi VA, kita sekarang lagi ada program VA Bootcamp. Kalau misalnya udah kelewatan, kalian bisa ikutin, bisa daftar waiting listnya juga gitu. Dan kita ada juga self-led ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada waktu untuk ikutan VA Bootcamp, kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja dengan self-led course kita. Linknya semua ada di description. Thank you banget Farah and see you again around ya. Bye. Thank you.